Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisna Wulandari, kelas 12 Teknik Komputer Jaringan 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berpikir kritis. Dan bagaimana sih contoh berpikir kritis itu? Nah, sebelumnya ada yang tahu gak apa sih itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Atau berpikir kritis ialah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan permasalahan. Cara berpikir kritis yaitu tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis dan evaluasi hasilnya. Barulah ambil keputusan atau tindakan. Ada beberapa manfaat dalam berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis yang pertama yaitu mudah memahami sudut pandang orang lain, karena orang yang berpikir secara kritis akan melakukan analisis terhadap sudut pandang orang lain, sehingga tidak terpatok pada pemikiran sendiri saja. Yang kedua, memiliki banyak alternatif, jawaban, dan ide yang kreatif, karena permasalahan tersebut akan dianalisis dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Saat mengevaluasi, akan ditemukan berbagai jawaban dan ide untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, dapat menemukan banyak peluang baru. Ini karena menganalisa keadaan atau permasalahan sehingga dapat menghasilkan ide yang kreatif. Misalnya, untuk mencari peluang usaha, kita akan melakukan analisis tentang peluang. Bisnis apa sih yang menguntungkan pada zaman sekarang ini? Lalu setelah dianalisis, dilakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Setelah melakukan evaluasi, kita akan mengambil keputusan. Keputusan mana nih yang dapat menguntungkan kita jika kita melakukan usaha tersebut. Nah, berpikir kritis itu seperti apa sih? Sebelumnya, apa kita pernah berpikir mengapa Allah itu menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan di dalam dunia ini? Ternyata, setiap apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada guna dan manfaatnya. Hanya saja, kemampuan manusia yang terbatas dalam mengungkapkan manfaat dan misterinya. Mungkin saja pohon-pohon, rumput-rumput yang ada di dunia ini yang sering kita lihat setiap hari memiliki banyak manfaat yang kita nggak ketahui gitu. Misalnya, kita mengambil salah satu contohnya yaitu tentang cicak. Cicak diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Pada zaman Nabi, cicak adalah hewan penghalang Nabi saat dakwah. Tetapi, mengapa cicak itu masih ada sampai sekarang ya? Kenapa cicak itu gak dimusnahkan? Padahal dari zaman dulu, cicak itu adalah hewan pengganggu. Termasuk saat Nabi dakwah, cicak mengganggu Nabi saat dakwah. Tetapi Nabi tidak membiarkan cicak itu mati. Jawabannya adalah karena jika kita membunuh cicak dengan sekali pukulan, langsung mati, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita memukul cicak dengan keadaan 2 kali secara berurutan, kita akan mendapatkan pahala yang berkurang. Sebenarnya, membunuh cicak itu kita akan mendapat pahala. Apa sih alasan jika kita membunuh cicak kita mendapat pahala? Karena cicak itu termasuk hewan yang jika kita membunuhnya kita akan mendapatkan pahala. Itu sunnah ya, bukan wajib. Karena cicak juga punya banyak manfaat kepada manusia, termasuk kita yang mempunyai penyakit. Cicak itu bisa digunakan sebagai penyembuh penyakit tertentu. Salah satu penyakit yang bisa disembuhkan dengan cicak yaitu seperti asma dan stroke. Nah, jadi setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Kita juga sebagai manusia harus saling menjaga dan menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Terima kasih, sekian banyak materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.